yang tadi sama yaitu ingin gariskan yaitu bagaimana kita sebagai umat Buddha mengelola perbedaan tanpa perselisihan. Kita hidup di masyarakat, hidup berkeluarga, tentunya kita sering adanya perbedaan. Jangankan di masyarakat, jangankan di luar, di dalam keluarga pun pasti kita akan sering menjumpai perbedaan. Dan terkadang kita sering menjumpai seorang suami tidak berdebat dengan istrinya, istrinya tidak berdebat dengan seorang mama atau ibu, tidak berdebat dengan anaknya. Yang sekolah kadang-kadang beda pendapat dengan teman-temannya di kelas, beda pendapat dengan gurunya. Pada dasarnya berbeda itu suatu hal yang wajar, karena sejak kecil orang tua kita itu sudah mengajarkan tentang perbedaan. Orang tua mengajarkan bahwa seorang wanita, seorang cewek, contohnya seorang cewek itu ideologi, cewek itu mainnya boneka, mainnya masak-masakan, pakaiannya seperti ini. Yang cowok juga diajarkan, kalau cowok itu pakaiannya seperti ini, mainnya mobil-mobilan atau mungkin hal lain yang berhubungan dengan cowok. Gak ada mungkin seorang orang tua ya anak cowoknya diajarin mainnya masak-masakan, main boneka, ada nggak? Mungkin kalau ada pun juga kelihatannya aneh. Atau mungkin anaknya cewek kasih mainnya bukan boneka tapi mobil-mobilan, dikasih mainan cangkul-cangkulan. Nah, ini mungkin kalau ada pun pasti orang tuanya pasti orang tua yang aneh. Dan sejak kecil kita juga sudah diajarkan perbedaan. Ini loh, ini warna putih, itu warna hitam, itu warna merah, ini warna kuning dan sebagainya. Kita diajarin perbedaan buah-buahan, perbedaan huruf, perbedaan angka. Dan ini dia gak jadi suatu masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tahu beda, tapi kita ingin menyamakan. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kita ingin bahwa pendapat-pendapat orang lain itu harus sama dengan saya, bahwa kamu harus sesuai dengan saya, kamu harus ikut seperti apa yang saya katakan. Maka inilah yang menjadi permasalahan. Apalagi dalam organisasi, apalagi dalam lingkup besar seperti wihara ini. Ibu-ibu kadang-kadang ingin membuat satu acara wihara, kadang juga beda pendapat dengan bapak-bapaknya, beda pendapat dengan sama ibu-ibu, sama hal dengan bapak-bapak. Oh, kita mau bangun putih contohnya. Yang satu pengennya tingkat 3, ada yang pengennya tingkat 4, ada yang pengen tingkat 2, ada yang mungkin gak usah tingkat. Ketika kita mementingkan egonya masing-masing, maka dalam satu lingkup keluarga itu pasti akan terjadi satu perselisihan paham. Ketika timbul perselisihan, akan timbul yang namanya pertengkaran. Ketika timbul pertengkaran, ya, endingnya ya, mungkin gontok-gontok dan sebagainya, hingga akhirnya tidak mau saling tegur, saling sapa. Hal ini sering terjadi. Mudah-mudahan wihara Manggadama ini di daerah-daerah terkenal rukunnya. Maka ini yang kita jaga. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita beda pendapat, ya kita tetap harus menghargai. Kita harus mampu mengetahui bahwa
Kalau dalam satu musyawarah yang hadir itu 10 orang, 10 orang itu isi kepalanya masih berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengerucutkan sebuah perbedaan itu mencari sesuatu yang terbaik dari unsur-unsur yang lain. Ini yang terpenting. Maka bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengendalikan supaya perbedaan itu tidak menjadi suatu perselisihan, tidak menjadikan suatu perpecahan. Maka cara yang pertama kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Kita harus memahami bahwa apa yang saya inginkan belum tentu diinginkan orang lain. Apa yang dimau orang lain belum tentu dimau dengan satu dengan yang lain. Ketika kita memahami bahwa kita itu memang ada suatu perbedaan, maka kita bagaimana kita mengelolanya. Ketika mungkin contohnya wihara, mengelola wihara, patokannya apa? Saya bekerja, saya mengabdi hanya untuk Buddha Dharma, untuk mencari kebahagiaan, untuk membuat orang lain bahagia. Maka ketika ada suatu kemarahan, ada suatu kekecewaan, maka tujuan kita ada yang salah. Bante, orang itu keras kepala, Bante, susah kali diatur. Ya, pahami bahwa orang ini susah diatur, orang ini keras kepala. Kita pahami dulu. Kita pendekatan hati ke hati, ngomongkan cara baik tujuannya. Ketika si dia sedang marah, sedang emosi, ya udah, jangan dinasihati, diamkan. Sama halnya ketika kita mau menegur seseorang, ya, untuk menegur itu, ya harus cari momen yang tepat. Kalau orang itu baru marahnya lagi memuncak, kita kasih nasihat, walaupun nasihat itu benar, ini tidak akan menjadi sebuah kebenaran. Contoh simpel saja, orang yang kadang berbuat salah, terkadang mereka tahu bahwa perbuatannya salah. Kenapa tetap berbuat salah? Terkadang egonya lebih tinggi daripada pengetahuan kebenaran tersebut. Contoh anak yang berantem dengan temannya. Ketika dia berantem, ketika diam, itu dia tahu sebenarnya salah. Atau ketika dia berantem, kita nasihatin, karena nggak bisa masuk atau nggak mau masuk, nggak mau memasukkan. Kenapa? Ketika seorang itu salah, disalah-salahkan, justru tidak akan mau sadar. Maka ketika ada orang yang salah, anak kita yang salah, atau baru saja melakukan sebuah kesalahan, ya, kalau memang belum kondisinya tepat, ya biarkan saja, biarkan saja. Tapi ketika kondisinya sudah tepat, sudah ada, sudah mau diajak ngomong, baru kita dikasih tahu. Apalagi seorang cowok, ya, seorang cowok itu ketika ada masalah, dia sering hanya dipendam sendiri. Ya, biarkan saja. Tapi ketika sudah dia tenang, diajak ngobrol, dan ketika diajak ngobrol jangan menyalahkan. Kita hanya membantu. Pertama kita bantu supaya orang yang bermasalah ini mau buka diri, mau mengatakan permasalahannya. Setelah itu kita bantu untuk mencari solusi, bukan untuk
sok kasih nasihat, sok kamu tuh harusnya gini-gini. Kalau belum diminta ya jangan. Biarkan ibarat ketika sesuatu ini sudah ada tempatnya, baru kita isi. Kalau kita ibarat kita mau ngisi sesuatu, ternyata orang itu belum mau ngasih tempatnya, ya percuma, nggak akan didengar. Maka sekali lagi, ya, yang pertama kembali pada diri kita. Kita harus bisa memahami bahwa setiap orang itu punya pola pikir, punya pandangan yang berbeda dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa menyadarkan mereka? Maka ketika kita bermaksud mengajak mereka untuk berbuat baik, ya kita hanya sekedar mengajak. Tidak harus ada paksaan. Ketika kita ngajak, ya sudah. Mau atau tidak mau, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya bagaimana kita mengajak, memberikan kesempatan mereka untuk berbuat baik. Selebihnya kembali kepada mereka. Sama halnya ketika mungkin ya ada saudara-saudara kita atau umat-umat kita yang mungkin selama ini jarang ke wihara atau tidak pernah sama sekali datang ke wihara. Kalau mungkin suatu saat mereka tiba-tiba datang, jangan pernah ada kata, "Oh, tumben datang ke wihara, Cik tumben ya datang ke wihara." Nah, ini jangan, ya biarkan saja. Atau mungkin ada sebagian umat yang datangnya ketika mungkin di hari-hari besar, karena di hari besar kebetulan ada makan. Ya biarkan saja. Jangan tumben datang. Nah, ya biarkan saja. Jangan pernah ada menumbenkan. Karena terkadang orang yang mungkin tidak pernah wihara dan kemudian tiba-tiba mereka datang, mungkin ini awal mereka mengenal dharma. Mungkin di awal ketika orang yang nggak mau datang atau jarang ke wihara begitu datang hanya sekedar duduk. Mungkin dia hanya ingin mengetahui orang-orangnya ramah atau tidak, orang-orangnya mau menerima saya atau tidak. Terkadang orang yang nggak pernah datang ke wihara sudah datang ke wihara untuk langsung masuk duduk mendengarkan, membaca parita, itu terkadang ada rasa yang mungkin berat, maka dia perlu adaptasi, perlu hanya sekedar duduk-duduk kongko sama kawan-kawan, mungkin di luar datang hanya duduk-duduk, maka dibiarkan saja. Memberikan kesempatan mereka datang ke wihara saja, walaupun mereka tidak melakukan aktivitas sama sekali, itu sudah termasuk kebajikan. Sama halnya ketika mungkin bapak ibu punya orang tua yang baca parita sudah nggak bisa, meditasi apalagi, mereka cukup diajak datang ke wihara untuk pasang dupa nama sekarang 3 kali sudah cukup. Gak usah banyak-banyak, gak usah harus baca parita, harus meditasi. Tidak perlu. Itu saja sudah cukup. Mungkin ketika ini seseorang orang tua atau seseorang yang mungkin tidak pernah datang ke wihara, begitu datang ke wihara cuma diajarkan pasang hiu, itu sudah menemukan satu kebahagiaan. Ketika orang ini nyaman, mungkin suatu saat dia akan belajar bagaimana duduk, bagaimana baca parita. Tapi kalau tiba-tiba disodorkan datang ke wihara harus baca parita, pada orang tua baca parita dan klet-klet dan gandeng-gandeng, begitu duduk disodorkan parita dan nggak bisa baca, besok udah nggak mau datang lagi, nggak mau datang ke wihara. Kenapa? Udah nggak bisa baca, nggak enak kalau datang cuma diam saja. Nah, terkadang kita membuat orang seperti itu. Mereka yang datang nggak bisa baca, ya biarkan saja. Mereka duduk, itu sudah berkah. Oh berarti nggak mau orangnya
Gak mau baca parita, gak Bante, gak mau masuk wihara Bante, cuma duduk di luar, ya biarin saja. Duduk di luar itu sudah hal yang baik. Minimal dia pernah ingat, pernah datang ke wihara. Dan ini juga akan membantu mereka. Mereka datang hanya sekedar tancap jumpa, Bante, habis itu pulang Bante, ya biarin aja. Memang tahapan kemampuan belajar dharmanya baru sampai tahapan itu. Semua seseorang itu punya tahapan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kalau nggak baca parita panjang nggak lega, kalau nggak bermeditasi nggak lega, kalau nggak meditasi sama baca parita nggak enak. Tapi ada juga yang mungkin sukanya baca parita, tapi ketika waktunya meditasi dia nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Maunya hanya kumpul-kumpul wihara, kumpul-kumpul. Ada mungkin sebagian teman-teman kita kalau ada kegiatan wihara dia bantu-bantu, mau bersih-bersih, mau nyapu, tapi nggak mau baca parita, nggak mau meditasi, ya nggak apa-apa. Memang baru sampai situ. Maka biarkan seseorang mencari kebajikan itu dengan kemampuan mereka masing-masing. Ketika kita membuat mereka nyaman, maka pelan-pelan pasti ini akan naik grade-nya. Yang mungkin dulu hanya sekedar duduk, makan, mungkin pelan-pelan dia akan masuk wihara. Mungkin hanya wihara cuma tengok-tengok, lihat-lihat juga apa. Suatu saat dia akan duduk diam untuk baca parita, duduk diam untuk bermeditasi dan sebagainya. Jadi biarkan bahwa kita harus bisa pahami bahwa setiap orang pasti punya caranya, punya perbedaan. Kita yang penting kita pahami hal itu, bahwa tidak semua orang itu sama dengan saya, dan saya juga tidak mungkin sama dengan orang lain. Ketika kita bisa memahami hal ini, maka saya yakin perbedaan-perbedaan, permasalahan-permasalahan yang ada sekitar kita pasti kita bisa selesaikan. Dan yang namanya berorganisasi, sering-seringlah kumpul, sering-seringlah membuat satu evaluasi. Kalau kita tidak bisa membuat satu evaluasi secara bersama-sama, lakukan evaluasi masing-masing. Gimana baca caranya? Kita sering baca parita, kita sering melakukan meditasi. Tidak usah panjang lebar, mungkin kalau meditasi 5 menit, 10 menit, 15 menit itu sudah cukup. Ketika kita sering bermeditasi konsisten, maka ini akan menjernihkan pikiran kita, membuat pikiran kita itu jadi bersih. Jadi ketika ada noda-noda atau ada nafsu-nafsu keinginan masuk, mau marah, mau serakah, ini akan jadi rem kontrolnya. Sama dengan ketika kita bisa sering baca parita Pancasila, ya. Mungkin saat awal kita baca ya sekali dua kali ini bebas lah, pokoknya nggak ada ngaruh. Tapi kalau sering kita baca, ini akan menjadi rem kontrol. Banyak orang kadang-kala ya, berbuat salah tapi tidak tahu bahwa perbuatannya salah. Ini yang jadi masalah. Maka ketika seorang sering berbuat salah itu kenapa? Karena mereka tidak menyadari perbuatan itu salah. Tapi ada juga orang berbuat salah, dia mengetahui bahwa perbuatan salah. Contohnya, ya, ibu-ibu bapak pasti tahu bahwa marah itu tidak baik. Tapi di saat tertentu melihat anaknya bandel, pasti langsung keinginan marahnya itu muncul. Padahal kita tahu bahwa marah itu tidak baik. Kenapa masih bisa marah, Bante? Ya tadi, karena keegoisan, kesombongan kita itu lebih tinggi. Sehingga ini butuh yang namanya pengendalian diri. Kita butuh belajar. Itu sudah baik. Kita berbuat salah dan tahu itu berbuat salah, itu sudah langkah yang baik.
Yang nggak baik tadi berbuat salah tapi nggak tahu bahwa perbuatannya itu salah. Kita kan tahu kita berbuat salah, berucap yang salah, berbuat yang salah, kita mengetahui walaupun kita masih tetap melakukan, ya nggak apa-apa. Dari hal ini kita melakukan yang namanya perenungan. Iya kan? Kenapa ya saya karena hal seperti ini saja bisa marah? Kenapa ya? Karena seperti ini aja saya menjadi nggak suka dengan si dia, nggak suka dengan mereka dan sebagainya. Baru kita cari solusi. Apa ya? Bagaimana ya? Supaya saya tidak membenci, supaya saya tidak marah. Itu kita akan dapatkan pertanyaan itu ketika kita sering melakukan yang namanya meditasi. Kalau kita tidak sering merenung, tidak sering bermeditasi, maka ketika kita berbuat salah, kita hanya sekedar tahu perbuatan salah, tapi kita tidak pernah mencari solusi, tidak tahu, tidak pernah mencari kenapa dan bagaimana. Ini yang jadi masalah. Maka ketika kita sering meditasi, merenung, kita akan muncul yang namanya pertanyaan. Kenapa? Mengapa? Ketika kita ada pertanyaan itu, maka akan timbul solusi. Artinya bagaimana? Mungkin dengan pengembangan meta, pengembangan karuna, pengembangan mudita. Walaupun tidak gampang, tetapi ketika kita konsisten mengembangkan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita cepat atau lambat pasti akan terselesaikan. Mungkin itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan untuk Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian sedharma, dan marilah kebajikan yang kita lakukan pada hari ini kita dikasihkan buat yang mulia almarhum yang mulia Bante Jinadamu Mahatera. Ya. Untuk selanjutnya